Ya, jadi kita topiknya aggiornamento. Aggiornamento itu secara harfiah dalam bahasa Inggris artinya bringing up to date atau updating. Dalam bahasa Indonesia itu artinya memperbarui. Nah, ini saya kutipkan beberapa dokumen yang menggunakan kata aggiornamento. Ini ada dokumen Ad Petri Cathedram dari tanggal 29 Juni 1959. Di sini aggiornamento itu artinya penyesuaian yang perlu untuk menjawab tantangan zaman. Yang kedua dari Ministranti del Altare, itu 1 Agustus 1962. Ini persis sebelum Konsili Vatikan kedua. Itu aggiornamento dimaknai sebagai pemahaman yang lebih mendalam dan menyetus karena pecahnya Perang Dunia. Itu dilanjutkan nanti oleh Paus berikutnya, Paus Paulus VI. Sebelum dilanjutkan, dia menulis dalam Ecclesiam Suam. Aggiornamento itu bermaksud untuk meremajakan gereja tanpa kehilangan pokok-pokok iman dan moral. Dari sini menjadi jelas bahwa ajaran konsili merupakan suatu pedoman atau prinsip, atau katakanlah undang-undang dasar bagi umat Katolik. Pro, sebagaimana sudah diketahui umum, artinya adalah setuju. Maka di sini Katsu berfokus pada alasan Katsu menjadi pro terhadap aggiornamento. Alasan-alasan tersebut adalah, yang pertama, bagi yang sudah pernah hadir di diskusi Katsu mengenai jelajah konsili, pasti ingat bahwa semangat untuk selalu membaharui diri sudah terjadi sejak zaman para rasul. Yang kedua, secara hierarkis, Katsu berada dalam posisi terbawah, yakni awam. Masih berkaitan dengan status awam, Katsu tidak terlalu banyak belajar filsafat dan teologi. Jadi, Katsu merasa perlu mendapatkan bimbingan dari pihak yang berkompeten untuk memahami kitab suci dan dokumen gereja. Dalam hal ini tentunya pasti mengacu pada magisterium resmi Gereja Katolik. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik, ini juga ajaran yang sebenarnya sudah lama, itu menentang ajaran konsili berarti bentuk penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan ini didasari oleh Injil Lukas bab 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Sekarang kita lihat antara prinsip dan cara hidup sebagai buah. Ini langsung saya kasih contoh prinsip Lumen Gentium secara umum. Allah Maha Kuasa dan hendak menyelamatkan orang. Ini saya berikan contoh, orang yang menerima ajaran seperti ini, terus dia muncul dalam headline sebuah surat kabar. Dia bermaksud meniru Yesus yang berjalan di atas air dan akhirnya dimakan buaya. Dari sini kita bisa melihat seseorang yang menerima sebuah ajaran itu bisa mempraktikannya dengan cara hidup atau buah. Itu bisa ada yang benar atau ada yang salah. Kalau yang terjadi seperti contoh yang sudah saya berikan, itu siapa yang salah? Kemudian apakah berarti ajaran dari konsili dalam hal ini Lumen Gentium secara umum menjadi salah? Silahkan audiens yang mendengar dan yang lain yang hadir di tempat ini dapat menjawabnya di dalam hati. Maka di sini kita perlu membedakan antara prinsip dan cara dengan baik. Prinsip dan cara sebagai buah adalah dua hal yang berbeda dan jangan dicampur adukan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Katsu. Ini masih ada sisa waktu, mungkin mau ditambahkan lagi atau bagaimana? Topik debat kali ini berjudul aggiornamento, yang kurang lebih dalam bahasa Italia berarti berkembang
atau berprogres mengikuti arah perubahan zaman. Kata ini menjadi terkenal karena digunakan oleh Paus Yohanes ke-23 sebagai moto dari Konsili Vatikan kedua yang digagasnya. Bagi sebagian orang, kata aggiornamento ini bermakna positif karena menandai sebuah era baru dalam kehidupan gereja yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan berkarakter dialogis. Tapi bagi sebagian orang, terutama setelah melihat buah-buahnya selama lebih dari 50 tahun, aggiornamento berarti dimulainya era penderitaan Kalvari bagi mempelai Kristus yang tidak lain adalah Gereja Katolik. Kami, channel Crusader Network, termasuk orang yang memandang aggiornamento ini telah menandai awal dari masa Kalvari gereja. Untuk mengetahui bagaimana aggiornamento berakibat buruk bagi Gereja Katolik, kita perlu melihat jauh ke belakang. Kita mulai dari gerakan reformasi Martin Luther yang menjadi awal dari munculnya bibit-bibit semua kerusakan yang terjadi di Gereja Katolik saat ini. Singkatnya, gerakan reformasi Martin Luther yang memberontak terhadap hierarki gereja, menolak tradisi suci, dan merumuskan prinsip-prinsip iman Kristen yang baru telah menanamkan 3 macam bibit kerusakan. Pertama, pemberontakan terhadap hierarki gereja. Kedua, menyerang doktrin ajaran iman dan moral gereja. Dan ketiga, yang merupakan akibat dari kedua kerusakan sebelumnya, penyangkalan terhadap martabat rajawi Kristus. Dalam perjalanan sejarahnya, ketiga bibit kerusakan ini terwujud dalam berbagai pemikiran filsafat dan ideologi, misalnya rasionalisme, humanisme, subjektivisme, liberalisme, sekularisme, dan indiferentisme religius yang pada dasarnya menggeser pusat kebenaran dari Tuhan kepada manusia. Tentu saja Gereja Katolik tidak tinggal diam. Para paus sebagai pemimpin Gereja Katolik selalu menyuarakan perlawanan dengan menentang gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak tersebut. Misalnya, Paus Pius ke-6 pada tahun 1764 mengeluarkan bula Auctorem Fidei untuk mengecam Sinode Pistoia yang berusaha memperbaiki gereja mengikuti perkembangan zaman pada masa itu. Banyak orang beranggapan bahwa sinode sesat tersebut adalah bayangan dari Konsili Vatikan kedua yang diwujudkan beberapa abad kemudian. Lalu ada Paus Gregorius XVI yang pada tahun 1832 menerbitkan ensiklik Mirari Vos yang menentang liberalisme dan indiferentisme. Paus Pius ke-9 pada tahun 1864 dengan ensiklik Quanta Cura yang menentang sekularisme dan indiferentisme. Dan juga Paus Leo ke-13 pada tahun 1884 dengan ensiklik Humanum Genus yang mengutuk gerakan Freemasonry, yaitu sebuah organisasi rahasia yang menjadi aktor intelektual bagi banyak gerakan dan pemikiran menentang gereja. Tetapi perlawanan paling komprehensif dilakukan oleh Paus Santo Pius ke-10 yang moto kepausannya adalah Instaurare Omnia in Christo, atau memulihkan segala sesuatu dalam Kristus. Dengan amat tepat, Paus Santo Pius ke-10 melihat berbagai ajaran bidat seperti humanisme, subjektivisme, liberalisme, indiferentisme, dan lain-lain telah bergabung ke dalam sebuah bidat baru bernama modernisme yang disebutnya sebagai synthesis of all heresies, yaitu gabungan semua bidat. Bidat modernisme ini tidak memiliki bentuk ajaran khusus dan juga tidak menyerang pokok-pokok ajaran iman tertentu, tetapi secara bertahap berusaha mengubah seluruh ajaran iman, moral, dan struktur Gereja Katolik dengan dalih mengikuti perkembangan zaman. Justru karena tidak memiliki bentuk ajaran yang khusus, bidat modernisme ini menjadi sangat berbahaya. Untuk menentang bidat modernisme ini, Paus Santo Pius ke-10 pada tahun 1907 mengeluarkan ensikliknya yang terkenal, Pascendi Dominici Gregis. Dia juga menyusun sumpah melawan modernisme yang harus diucapkan semua klerus, teolog, kaum religius, dan profesor-profesor yang mengajar di institusi-institusi Katolik. Berikut adalah kutipan sebagian dari sumpah tersebut. Saya dengan tulus mengakui
bahwa doktrin iman diturunkan kepada kita dari para rasul melalui para bapak gereja yang setia dalam arti yang persis sama dan selalu dalam maksud yang sama. Oleh karena itu, saya sepenuhnya menolak penafsiran yang sesat bahwa dogma berkembang dan berubah dari satu makna ke makna lain yang berbeda dari yang dipegang gereja sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Paus Santo Pius ke-10 ini sangat memukul kaum modernis. Sebagian dari mereka bertobat, meninggalkan bidat modernisme, dan kembali setia pada iman Katolik. Tetapi sebagian lagi memilih menjadi serigala berbulu domba. Di luar mereka menampakkan diri sebagai orang-orang yang taat pada iman Katolik dan tunduk pada hierarki, tetapi secara diam-diam mereka tetap memegang teguh kesesatan modernisme dan menyebarkannya kepada banyak orang. Celakanya, serigala berbulu domba yang membawa kesesatan modernisme inilah yang kemudian muncul melalui Konsili Vatikan kedua. Dalam pidatonya pada tanggal 25 Januari 1961, Paus Yohanes ke-23 mengungkapkan rencananya untuk mengadakan konsili dengan mengatakan demikian. Konsili ekumenis ini akan menjangkau dan merangkul di bawah sayap gereja Katolik seluruh warisan Tuhan kita Yesus Kristus. Tugas utamanya akan berkaitan dengan kondisi dan modernisasi atau aggiornamento gereja setelah 20 abad kehidupannya. Berikutnya dikatakan, satu hasil lainnya, sebuah gerakan menuju rekomposisi seluruh kawanan mistik milik Tuhan kita. Amat jelas dan terang benderang, sejak awal Konsili Vatikan kedua ini memang dirancang untuk mengakomodasi bidat modernisme yang akan mengubah tidak hanya ajaran gereja, tetapi juga struktur gereja dengan dalih klasik kaum bidat modernis, yaitu untuk mengikuti perkembangan zaman. Ini seperti yang terungkap dalam pernyataan seorang teolog liberal yang berperan aktif dalam Konsili Vatikan kedua, yaitu Yves Congar. Tidak perlu membuat gereja yang lain, tetapi membuat gereja yang berbeda. Konyolnya, pernyataan ini kemudian juga dikutip oleh Paus Fransiskus dalam Vademecum Sinode untuk Sinodalitas. Dengan demikian, hal ini mengkonfirmasi bahwa Konsili Vatikan kedua dengan semangat aggiornamentonya memang bermaksud untuk mengubah ajaran dan struktur gereja untuk mengikuti keinginan dunia yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Tepat semangat konsili sesat inilah yang ditentang keras oleh banyak paus sebelumnya. Maka sikap kami menentang Konsili Vatikan kedua dan semangat aggiornamentonya sama sekali bukan sikap untuk menentang gereja Katolik, tetapi justru untuk menyuarakan kembali sikap para paus dan bapak-bapak gereja yang setia untuk menentang setiap upaya yang akan merusak dan mengubah gereja Katolik. Jika para pendukung konsili mengatakan sikap mereka yang menyetujui aggiornamento Konsili Vatikan kedua didukung oleh Paus Yohanes ke-23, Paus Paulus VI, Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI, Paus Fransiskus, dan seluruh magisterium gereja Katolik saat ini, maka sikap kami menentang Konsili Vatikan kedua dan aggiornamentonya didukung oleh Paus Pius ke-12, Paus Pius ke-11, Paus Santo Pius ke-10, Paus Leo ke-13, Paus Pius ke-9, Paus Gregorius XVI, Paus Santo Pius ke-5, Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus, Santo Athanasius, bahkan juga Santo Paulus, Santo Petrus, dan semua paus serta bapak-bapak gereja yang setia pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga dalam perdebatan kali ini akan menjadi jelas bagi kita, manakah posisi yang harus kita ambil sebagai umat Katolik. Apakah mengikuti ajaran Konsili Vatikan kedua dengan semangat aggiornamentonya yang didukung oleh para paus konsili dan magisterium gereja Katolik saat ini, atau mengikuti sikap para paus sebelumnya yang menentang segala upaya pembaruan dan perubahan mengikuti semangat zaman, agar melalui upaya perlawanan tersebut, gereja Katolik tetap setia pada ajaran iman para rasul. Terima kasih.
Apakah konsili ekumenis sebagai prinsip ajaran iman bisa salah? Apapun jawaban brother, mohon disertai bukti dari tradisi gereja. Bisa salah. Pernah terjadi dalam sejarah, yaitu konsili Efesus kedua yang dikenal sebagai konsili rampok. Ya, di konsili tersebut persis seperti konsili Vatikan kedua, sebetulnya tidak ada masalah doktrinal yang ingin dibahas. Juga ada konsili tadi yang sempat saya sebut, itu bukan konsili sebetulnya, tapi sinode para uskup. Memang ini bukan ekumenis, tapi bisa kita lihat polanya bahwa kumpulan para uskup itu tetap bisa melakukan kesalahan, yaitu sinode Pistoia. Ini juga konsili ini juga niatnya hampir sama dengan konsili Vatikan kedua, ingin memperbarui gereja ya dengan semangat zaman pada masa itu, sehingga seringkali disebut sebagai bayangan dari konsili Vatikan kedua oleh Paus. Sinode ini kemudian dinyatakan sesat dan dianggap tidak pernah ada. Ya, jadi bisa konsili ekumenis itu bisa terjadi, konsili tersebut sesat. Ya, bahkan saya berharap ini konsili Vatikan kedua nantinya itu juga akan dianggap sebagai konsili rampok, karena yang menyelenggarakan ini orang-orang yang berkhianat semua. Mengapa begitu? Karena sumpah melawan modernisme yang pasti diucapkan oleh Paus Yohanes ke-23, Paus Paulus VI, Paus Yohanes Paulus II, itu intinya mereka menentang perubahan-perubahan penafsiran dan segala macam. Tapi tepat justru itulah yang dilanggar di dalam konsili Vatikan kedua. Maka ini adalah konsili para pengkhianat sebetulnya. Oke, itu saja jawaban saya. Untuk pertanyaan sekarang ya, dilontarkan dari pihak kontra kepada pihak yang pro. Dalam hal ini Bro CN melontarkan pertanyaan kepada pihak yang pro. Saya kasih waktu 3 menit untuk berjalan ketika Anda memberikan pertanyaan. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa meyakinkan semua orang bahwa aggiornamento dari konsili Vatikan kedua ini tidak akan mengubah ajaran? Untuk bukti kita lihat langsung saja dari Misa Novus Ordo. Inti dari sebuah misa itu kan dari ajaran zaman para rasul di kitab Didache itu adalah liturgi sabdanya dan liturgi ekaristinya. Kita lihat, setelah ada Misa Novus Ordo pun, hal tersebut masih ada di gereja Katolik kan. Transubstansiasi masih dipegang kokoh. Liturgi sabda masih dipegang kokoh. Itu udah menjadi bukti jelas buat saya bahwa tidak ada ajaran iman mendasar yang dirubah. Jawaban dari saya itu. Iya. Oke. Misa Novus Ordo contohnya jadi. Ya. Itu jelas sekali ajarannya mengenai perjamuan yang ada di malam Paskah. Ya, sudah itu saja jawabannya ya. Ya. Oke. Itu masih dipertahankan gereja Katolik sampai saat sekarang. Oke, sudah cukup Bro Katsu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke putaran yang kedua. Di sini pihak yang kontra akan langsung memberikan pertanyaan. Waktu berjalan ketika saudara memberikan pertanyaan. Silakan. Singkat saja, bagaimana saudara Katsu Katolik bisa mengatakan Novus Ordo ini merupakan bukti bahwa aggiornamento itu tidak mengubah, sedangkan teologi yang ada di dalam Novus Ordo itu jelas berubah, ya. Dalam arti misa lama, misa Latin itu teologi yang mendasarinya adalah teologi kurban ekaristi. Sedangkan misa Novus Ordo itu sudah digeser kurban dan sekaligus perjamuan, ya, ada tambahan perjamuan yang oleh Kardinal Annibale Bonini memang sengaja dibuat demikian agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Protestan. Itu saja sudah merupakan perubahan. Nah, tentu ini tidak cocok dengan pernyataan Anda tadi yang mengatakan itu menjadi bukti bahwa aggiornamento tidak membawa perubahan apa-apa. Padahal yang jelas dengan Misa Novus Ordo aja sudah runtuh itu. Argumen itu sudah runtuh. Ya, itu aja pertanyaan saya. Silakan dikonfirmasi bahwa teologi yang sekarang berubah ditambah dengan perjamuan itu ada nggak di misa lama yang berabad-abad digunakan.
Itu nggak pernah ada. Teologi perjamuan itu asalnya dari ibadat Protestan itu. Jadi saya menolak anggapan bahwa misa Novus Ordo menjadi bukti aggiornamento tidak mengubah ajaran gereja. Justru itu menjadi bukti. Itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Ya, kepada Bro Katsu, bagaimana untuk menjawab ini? Apakah pertanyaan sudah ditangkap? Ini yang hadir di layar kaca saudara-saudara ini adalah tulisan dari Didache. Itu dokumen 12 rasul yang menjadi dasar utama misa dan tidak pernah berubah. Pemecahan roti, the broken bread. Itu forma yang digunakan, kata-kata yang digunakan maksudnya itu seperti yang digunakan sekarang. Itu langsung diambil dari Injil. Kemudian ini mengenai anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Itu masih ada juga dalam misa zaman sekarang. Nah, untuk memahami misa itu kita mesti memahami juga yang namanya liturgi. Kata-kata liturgi ini. Liturgi itu artinya apa? Kerja bakti. Berarti ada dua unsur yang bekerja. Unsur yang pertama, unsur ilahi, penjelmaan sabda menjadi manusia. Untuk ayat referensinya silahkan buka sendiri dan baca sendiri. Ini saya berikan. Dan kedua, Kristus yang hadir sendiri sebagai imam dan kurban. Itu ayat referensinya ini. Silakan dibaca dan dibuka. Kemudian unsur manusiawinya, umat berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tolong diperhatikan memecahkan roti dan berdoa. Itu terjadi dalam misa zaman sekarang pada bagian liturgi Ekaristi yang dikenal dengan nama konsekrasi. Lanjut. Jadi jelas tidak ada yang dirubah dalam misa Novus Ordo karena dua unsur ini masih dipertahankan. Dirubahnya di mana? Kesempatan akan diberikan kepada pihak pro untuk bertanya kepada pihak kontra. Saya kasih waktu 3 menit. Pertanyaan meluncur ketika Anda memberikan statement. Silakan. Oh sorry, memberikan saya mau. Ya, silakan. Saya udah boleh nanya kan ya ini ya? Ya. Oke. Nah, tadi saudara sudah ada singgung masalah buah roh. Oke, saya ikutin gaya penalaran saudara. Buah roh menurut Galatia bab 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tolong diperhatikan buah yang terakhir, karena ini akan saya tanyakan buat saudara. Pada webinar saudara, saudara mengajarkan kita untuk bermetanoia. Pertanyaan saya, roh milik siapa yang mengajarkan metanoia dan buahnya adalah penolakan terhadap magisterium? Harap dicatat. Karena Gereja Katolik mengajarkan metanoia adalah pemeriksaan batin. Tentu mengantar pada pertobatan dan itu sangat khas Katolik. Tapi kalau pertobatan itu tentunya menghasilkan buah yang sesuai dengan buah Roh Kudus yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Itulah Roh Kristus sendiri. Bukankah penolakan terhadap ajaran magisterium itu sendiri sudah bertentangan dengan buah Roh Kudus kesetiaan? Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bro Katsu. Bagaimana Bro CN? Apakah sudah menangkap pertanyaannya? Oke, jadi kira-kira Katsu ini menanyakan metanoia yang dimaksud dalam webinar yang pernah kita selenggarakan. Metanoia itu artinya adalah perubahan pikiran. Konsep metanoia yang saya gunakan itu bukan hal baru, keliru sama sekali kalau
melihat bahwa metanoia itu sebagai konsep baru seolah-olah itu karangan saya. Enggak, itu justru berasal dari prinsip-prinsip persatuan gereja, persatuan Kristen yang disebut di dalam Mortalium Animos, ya, oleh sejak zaman para rasul. Prinsipnya seperti itu. Jadi orang-orang yang keluar dari gereja Kristus, entah itu karena skisma, entah itu karena bidat, ya, atau karena apostat segala macam, itu dapat kembali ke dalam gereja Kristus dengan cara bertobat, ya, berubah, memeriksa diri mereka sendiri, apa yang salah yang telah membuat mereka keluar dari gereja, kemudian bertobat dan kembali. Itu jadi tidak ada hal yang aneh dari situ, ya. Buahnya adalah persatuan kembali ke dalam gereja Kristus yang sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus sejak zaman para rasul, bukan persatuan ekumenis yang ada di dalam gereja konsili sekarang ini, di mana persatuan ekumenis tersebut tidak menuntut gereja lain untuk berubah, tetapi gereja Katolik lah yang terus-menerus mengkompromikan ajaran-ajarannya sedemikian rupa sehingga melingkupi juga gereja-gereja lainnya, ya. Jadi justru metanoia itu adalah konsep yang dimiliki oleh gereja Katolik yang sebelum dirusak oleh konsep persatuan ekumenis. Bukan kita merangkul mereka dengan mengubah seperti misa Novus Ordo lah segala macam, ya, sehingga mereka bisa dipersatukan dengan cara dialog, dengan cara kompromis. Bukan seperti itu, ya. Itu hanya akan membuat gereja Katolik menjadi gereja yang berbeda, seperti yang tadi saya sebut, yang menjadi niat dari Agi Ornamento adalah membuat gereja yang berbeda, ya, yang sudah dikonfirmasi oleh Paus Fransiskus sendiri bahwa memang niatnya adalah membuat gereja yang berbeda. Jadi tidak ada yang aneh dengan metanoia. Buahnya adalah persatuan kembali, persatuan yang sejati dalam gereja Kristus tanpa kompromi. Sekian jawaban saya. Oke, terima kasih Bro CN. Sekarang saya masuk ke putaran ketiga ya kawan-kawan. Sedikit tanggapan, tadi brother belum menjawab pertanyaan saya karena pertanyaan saya itu roh siapa yang mengajarkan penolakan. Oke, lanjut ke pertanyaan. Berdasarkan kitab suci kita tahu para rasul itu tugasnya mengajar. Bahkan Paulus dan Barnabas di Kisah Para Rasul itu mengajar untuk orang Yunani. Nah, dari situ saya menafsirkan berdasarkan Konsili Vatikan kedua bahwa Paulus berdialog ekumene dengan orang Yunani agar menerima Yesus dan otoritas Roma. Pertanyaan saya, apakah tindakan Paulus sesat? Kalau jawabnya tidak, berarti Konsili Vatikan kedua juga tidak sesat dong, agar kita konsisten. Cukup dijawab ya dan tidak perlu narasi. Soalnya dari tadi nggak ada data, hanya narasi. Terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih Bro Katsu. Ya, silakan untuk pihak yang kontra untuk menjawab pihak yang pro. Waktu berjalan ketika jawaban meluncur. Saya ingin menjawab tadi yang katanya belum dijawab, ya, soal penolakan magisterium itu buah siapa, begitu kan? Mana ada metanoia berhubungan dengan penolakan magisterium? Di mana hubungannya gitu? Ya, metanoia itu kan kita mengajak orang kembali melakukan persatuan Kristen sesuai dengan ajaran gereja Katolik yang sudah berabad-abad lamanya, bukan yang baru 50 tahun, gitu kan. Jelas itu tidak bertentangan dengan ajaran magisterium gereja, ya. Jadi tidak ada hubungannya antara metanoia dengan penentangan terhadap magisterium. Ini logika yang salah, gitu aja. Soal ekumene yang dilakukan oleh Paulus itu bukan dialog yang sama dengan dialog yang diusulkan oleh Konsili Vatikan kedua. Tidak relevan itu mengkaitkan itu seolah-olah itu adalah dialog yang sama. Itu perlu diteliti lagi, mana ada. Dialog yang ada di Konsili Vatikan kedua itu jelas merupakan dialog iman yang menghasilkan kompromi. Ya, dari Novus Ordo itu juga sudah jelas. Ya, sedangkan Paulus itu menolak yang namanya kompromi iman. Ya, itu jelas tidak sama. Ya, jangan disamaratakan. Meskipun sama-sama namanya dialog yang dilakukan oleh Rasul Paulus
Paulus itu tidak ada hubungannya dengan kompromi iman. Sementara dialog dalam Konsili Vatikan kedua jelas melibatkan kompromi, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Itu aja. Waktu berjalan ketika pertanyaan meluncur. Silakan. Oke, saya ingin kembali ke Novus Ordo lagi, ya. Novus Ordo tadi kan Tatsu selalu mengambil acuan didake. Intinya apa yang terjadi di misa di masa para rasul. Ini ciri khas para pendukung konsili untuk mendukung pembaruan-pembaruan konsili. Karena apa yang ada di masa para rasul itu masih sangat mentah, belum berkembang, ya. Baru kemudian berabad-abad itu berkembang sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, catat ya, sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga muncul yang namanya misa Latin tradisional, misa tridentin. Itu adalah proses berkesinambungan, ya, dari misa didake tadi, ya, yang kemudian dimatangkan, ya, dimatangkan. Yang tidak akan berani dilakukan oleh Katsu, saya yakin tidak akan pernah berani membandingkan antara misa Novus Ordo dengan misa Latin tradisional, karena ini akan jelas nyomplang, ya. Yang paling bisa dilakukan adalah mencoba melihat ke didake, di mana kita tidak pernah tahu misa didake itu bentuknya seperti apa. Hanya ada catatan-catatan yang sangat mendasar, yang kemudian oleh Roh Kudus berkembang berabad-abad, gereja dibimbing untuk membentuk misa seperti misa Latin tridentin ini. Kalau saudara Katsu mau mengatakan aggiornamento itu tidak mengubah, maka dia harus menunjukkan kesinambungan antara misa Latin tradisional dengan misa Novus Ordo. Itu yang saya rasa tidak akan mampu dilakukan. Tapi saya tawarkan, siapa tahu Katsu punya ide baru bahwa misa Novus Ordo ini sejalan dengan misa tridentin. Jangan digabungkan dengan didake yang sudah belasan abad, ya. Belasan abad. Kita tidak tahu, ya. Misa didake itu kan di zaman para rasul itu kan berkembang, dan berkembangnya itu adalah bimbingan Roh Kudus, ya. Jangan lompat ke sana, tapi lihatlah dengan apa yang sudah berkembang dalam bimbingan Roh Kudus ini, ya. Kemudian dengan misa baru Novus Ordo ini sejalan nggak, ya? Kalau nggak sejalan, ya berarti terjadi rupture, ya, terjadi pemisahan, tidak ada kesinambungan antara misa Novus Ordo dan misa Latin. Silakan dibuktikan bahwa misa Novus Ordo ini merupakan kesinambungan dari misa Latin yang merupakan kesinambungan tak terputus dari didake yang tadi dipaparkan. Oke, sekarang gilirannya pihak pro. Justru melalui argumen Brother Crusader ini menjadi jelaslah bahwa dia tidak tahu mana yang merupakan pesan inti dari kitab suci. Pada perjamuan malam terakhir itu, apa sih yang Tuhan Yesus katakan untuk kita para muridnya? Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Apa yang harus dikenang? Perjamuannya, pemecahan roti, pengangkatan piala, itu unsur terpenting, brother, yang ditinggalkan oleh Yesus. Bukan unsur-unsur yang lain. Memang secara sejarah itu mengalami penyempurnaan. Tapi kita juga harus kritis kalau penyempurnaan ini harus mengacu sama siapa? Sama Paus kan? Sama orang yang melanjutkan otoritas para rasul. Maka jelas, Paus selalu melanjutkan suksesi apostolik ini. Dan sekali lagi, unsur terpenting yang ditinggalkan Yesus tuh hanya dua itu, brother, ya. Dia tidak mengatur harus dalam bahasa Latin, tidak ada kan? Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Peristiwa apa? Peristiwa perjamuan malam ini yang Yesus lakukan bersama para rasul. Itu aja jawaban saya. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kawan-kawan kita akan masuk ke putaran yang keempat. Oke. Nah, ini saya tunjukkan bahwa saya kutipkan ada pernyataan dari Kardinal Joseph Ratzinger yang menanggapi aggiornamento Konsili Vatikan kedua. Joseph Ratzinger adalah salah satu teolog yang terlibat langsung dalam Konsili Vatikan kedua, dan dia melihat bahwa pada akhirnya memang orang harus mengakui bahwa
apa yang dirancang oleh Bapak-Bapak Konsili itu tidak mencapai harapannya. Ya, certainly the result of Vatican II seem clearly opposed to the expectation of everyone. Ya, beginning with those of Pope John 23rd, and then Paul VI expected was a new Catholic unity, and instead we have been exposed to dissension, which, to use the word of Paul VI, seem to have gone from self-criticism to self-destruction. Jadi di luar harapan, ternyata harusnya persatuan, ternyata yang terjadi adalah perpecahan. Kemudian juga we find ourselves faced with progressive process of decadence. Kemudian terjadi decadence, ya. Kemudian this period was definitely have been unfavorable for the Catholic Church, ya. Jadi betul-betul menjadi periode yang merusak. Nah, bagaimana aggiornamento yang ternyata yang katanya merupakan pembaruan ini bisa mencapai titik yang seperti ini, justru malah memecah belah gereja, kemudian menjadi dekadensi. Itu saja, silakan. Ini pernyataan dari Kardinal Joseph Ratzinger pada tahun 84, ya. Oke, sudah cukup begitu? Itu saja. Oke. Ya, saya pause dulu waktu untuk bertanya. Oke, untuk Bro Katsu sebagai pihak pro, apakah pertanyaannya sudah ditangkap tadi? Nah, justru melihat hasil itu makin diperkukuh lagi. Kita harus taat sama magisterium. Karena sudah taat sama magisterium, masih terjadi ekses-ekses yang tidak sesuai dengan harapan magisterium. Dan diperlukan konsili berikutnya. Nah, dengan kuasa siapa bisa diadakan konsili berikutnya kalau tanpa otoritas yang resmi dari Tuhan sendiri, dalam hal ini melalui pausnya. Justru pernyataan Anda semakin memperkukuh bahwa magisterium itu harus kita pegang erat-erat, harus kita peluk bahkan. Karena nanti dia yang akan mengadakan pembaruan lagi. Tapi kalau Anda sudah mengingkari magisterium, Anda mau berpegang pada siapa? Kan tidak mungkin kan? Tidak nyambung, terputus di situ. Begitu aja tanggapan saya. Ya, pertanyaan meluncur, waktu akan berjalan. Silakan, Bro Katsu. Baik, saya untuk pertanyaan terakhir, saya mau bertanya sama brother. Menurut brother, konsili mana saja yang brother tolak? Oleh kalangan Crusader ya secara umum, saya tidak menunjuk pribadi. Konsili mana saja yang oleh kalangan Crusader secara umum ditolak? Terima kasih. Ini itu aja. Cuma itu aja. Ya, konsili Vatikan kedua lah. Sebentar. Bro Katsu belum selesai. Gimana, Bro Katsu? Sudah? Udah, itu aja. Pertanyaan saya itu ya, aja. Saya jawab satu kata, konsili Vatikan kedua. Udah selesai. Kita stop dulu. Dan saatnya kita akan bertanya dari responden pertama. Ya, tadi sudah datang Katolik menjawab. Selamat malam, Katolik menjawab. Ya, di sini Selamat malam. Selamat malam, Saudara Katsu Katolik, Crusader Network, Pak Agio dan dan juga teman-teman di live ya. Kemudian moderator, selamat malam. Apakah diberikan waktu untuk saya berapa menit? Saya berikan kesempatan selama 2 menit untuk Anda bertanya. Anda mau bertanya kepada pihak pro atau kontra? Saya bertanya kepada kontra, kepada CN. Baik, silakan. Waktu berjalan ketika pertanyaan Anda mulai. Silakan. Ya, pertanyaannya adalah Crusader Network selama ini dalam video-videonya mengatakan bahwa kelompoknya adalah kelompok umat pilihan. Maka pertanyaannya, di mana Yesus memberikan kepadamu estafet sehingga kamu menjadi umat pilihan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kamu kelompok umat pilihan, apakah Anda sendiri mengangkat diri Anda sebagai magisterium? Silakan dijawab dan berikan datanya, jangan hanya ngomong asumsi. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk jawaban dari saya. Sebentar. Jawaban dari saya singkat. Sebentar, Bro CN.
Oke. Untuk Bro Gea saya turunkan dulu ya. Bro Chen sudah nangkap pertanyaannya? Oke. Sudah tangkap Oke, sekarang jawaban saya kasih waktu saya. 8 menit. Silakan. Tolong De Gea carikan di mana saya mengatakan kita adalah umat pilihan, ya. Kata-kata itu ya, jangan kata-kata yang lain. Kata-kata yang dia dilontarkan oleh De Gea tadi, ya, itu masih tercatat dan akan terekam di sini, ya. Tolong carikan itu di mana saya pernah mengatakan kita adalah umat pilihan. Silakan. Itu saja. Karena saya tidak pernah mengatakan itu, ya. Ya. Selamat malam, Bro Apostolik TV. Selamat malam, Ya. Shalom, Salve, Shalom. untuk semua yang ada di room. Oke, terima kasih. Selamat malam pada Daniel, Crusader Network. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya mereka itu bisa kembali ke gereja Katolik kalau tidak ada dialog atau tidak ada tuntunan? Gitu. Kayak gitu, Pak Cen. Sudah itu saja? Oke. Ya, Maksudnya itu aja dulu. Oke. Sudah jelas sekali bahwa di video tentang persatuan Kristen non ekumenisme itu saya membuat suatu mengangkat kembali ajaran persatuan yang diajarkan oleh gereja, bahwa kita mengajak orang kembali, ya. Bagaimana cara kita mengajak orang kembali? Paling cepat, paling gampang, paling mudah, paling efektif adalah dengan memberi contoh bahwa kita melakukan kritik diri, ya. Sekarang ini kebetulan sekali kita mengalami masalah dengan Konsili Vatikan kedua. Ya, kita berani mengkritik Konsili Vatikan kedua, kita akan menjadi contoh bagi gereja-gereja lain bahwa mereka juga harus berani mengkritik diri. Kalau mereka mengkritik diri, mereka akan sampai pada gereja Katolik yang benar, ya. Itu aja, kita dengan berani memberikan contoh, ya, daripada kita berdialog akhirnya yang terjadi kompromi, ya, dan kemudian kita membuat gereja yang berbeda seperti yang dikatakan oleh Yves Congar maupun Paus Fransiskus, akhirnya malah gereja Katolik yang sejati ini tertutup oleh gereja Katolik yang kompromis, gitu kan. Nah, maka kita mengembalikan cara persatuan itu dengan apa yang diajarkan para paus sebelumnya, dengan cara kembali. Kebetulan itu kita sedang punya masalah, kita memberi contoh, memberi teladan bahwa kita juga berani melakukan koreksi diri, kritik diri, ya. Dengan cara kritik diri, orang lain akan mencontoh, ya, baik itu Protestan, Ortodoks, semua akan berani melakukan kritik diri. Kalau mereka melakukan kritik diri, mereka akan kembali kepada gereja Katolik. Karena mereka akan mau tidak mau akan mengkritik apa yang telah membuat mereka terpisah dari gereja Katolik, karena apa yang membuat mereka terpisah itu selalu menjadi kekurangan mereka, selalu, ya. Itulah, kalau mereka akan melakukan kritik diri yang sebagaimana yang kita contohkan sendiri, tepat atau lambat, ya, mereka akan kembali bersatu ke dalam gereja Katolik. Maka kita harus memberi contoh, bukan cuma berdialog, ya. Berdialog akan ada bahaya kompromi, tapi kalau memberi contoh nggak ada bahaya. Ya, silakan. Intinya itu harus introspeksi diri, gitu ya, Tahu ya. Betul, intinya di sana. Lalu faktanya ini, kalau tidak dituntun atau kita tidak berdialog, gitu kan, Tuhan Yesus nyuruh nuntun kan, ada domba yang lagi yang harus dituntun juga, gitu. Kalau kita tidak menuntun mereka atau berdialog, faktanya mereka semakin terpecah, gitu. Anda harus punya konsep membedakan antara persatuan dengan cara ekumenis dan persatuan dengan cara metanoia. Metanoia ini sebenarnya kata lainnya juga ecumenism of return. Jadi ecumenism of return, ya. Dalam proses metanoia ini juga ada dialog, ya. Kita berkomunikasi, ya, mengajarkan mereka segala macam. Tetapi intinya adalah kita tidak melakukan kompromi dan kita memberi teladan mereka dengan introspeksi diri. Ini sebenarnya juga dilakukan dulu ketika zaman reformasi, ya, yaitu ketika Santo Ignatius Loyola itu melakukan kontrareformasi. Kontrareformasi itu adalah intinya mengintrospeksi diri, ya, itu memberi contoh, ya. Tapi Protestan nggak mau, ya sudah. Nah, kita angkat lagi, kebetulan sekali kita sedang punya masalah dengan Konsili Vatikan kedua yang merusak gereja, maka kita jadikan itu memberi teladan
gereja-gereja lain dengan mengkritisi Konsili Vatikan kedua sambil kita memurnikan gereja, lalu tindakan itu akan menjadi contoh bagi gereja-gereja lain agar mereka pun melakukan introspeksi diri dan akhirnya akan kembali bersatu. Itu aja. Kalau soal dialog, yang namanya komunikasi pasti ada komunikasi, tapi bukan dalam arti berkompromi seperti konsep persatuan ekumenis. Persatuan ekumenis itu ada kompromi. Jangan dikatakan tidak ada itu. Selamat malam Pak Stefan. Ya, halo, selamat malam. Oke, Pak Stefan ini mau bertanya kepada pihak yang pro atau yang kontra? Saya mau bertanya kepada pihak yang pro. Oke, pihak yang pro, sebentar saya setting dulu waktunya. Untuk ke pihak yang pro, ya silakan ke Pak Stefan, saya kasih waktu 2 menit. Oke, tadi sebenarnya sudah dijawab sedikit oleh pihak pro dari pertanyaan saya di komentar sih, mengenai apakah Konsili Vatikan kedua merupakan pastoral council atau merupakan konsili dogmatis. Dan tadi sedikit dijawab bahwa ya, Konsili Vatikan kedua mengeluarkan 3 dokumen yang dikatakan merupakan dokumen dogmatis, tetapi dari situ tidak bisa disimpulkan bahwa Konsili Vatikan kedua merupakan konsili dogmatis, karena dari Paus ke-6 dan juga John Paul ke-23 juga dikatakan bahwa dari awal pidato pembukaan dikatakan bahwa Konsili Vatikan kedua tidak menginginkan untuk memberikan definisi dogma yang baru, juga tidak mau mengeluarkan pernyataan yang menolak ajaran-ajaran yang saat itu sudah terjadi. Nah, bagaimana pendapat dari pihak pro? Karena kalau misalkan Konsili Vatikan kedua bukan merupakan konsili dogmatis, maka dia tidak dilindungi oleh infallible, sehingga pengajaran yang terdapat yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan kedua bisa saja salah. Jadi saya simpulkan pertanyaan Pak Stefan mengarah kepada infalibilitasnya Konsili Vatikan kedua lah ya Pak ya. Iya. Jadi untuk diketahui juga secara umum, konsili ekumenis yang diundang oleh Paus, jadi yang harus diingat juga infalibilitas itu pertama-tama melekat pada pribadi Pausnya yang mengundangkan konsili. Jadi infalibilitas itu mengikat pertama-tama pada pribadi Paus. Kedua, dia mengundangkan konsili ekumenis ini. Ya, sampai situ dulu. Nah, sifat keputusan konsili ekumenis itu selalu meliputi 3 hal kan. Ex cathedra mengenai ajaran iman dan moral walaupun sifatnya lebih pastoral. Pastoral ini sifat ya Pak ya. Tapi ajarannya itu bersifat ajaran iman dan moral. Itu harus dibedakan dengan baik. Dan ketiga, mengikat seluruh gereja universal. Maka ini tetap infallible. Dan itu nanti ditunjang oleh forma yang digunakan pada pengesahan dokumen. Saya bacakan salah satunya. Itu mengenai pengesahan Dei Verbum. Semua itu dan setiap hal yang dinyatakan dalam konstitusi ini berkenan kepada para Bapak Konsili Suci. Adapun kami atas kekuasaan rasuli, itu yang saya bilang tadi, ex cathedra, kekuasaan rasuli, yang oleh Kristus diserahkan kepada kami. Dalam Roh Kudus, ingat, dia mengajar sudah dalam Roh Kudus. Menyetujui, memutuskan, dan menetapkan semua itu bersama dengan para Bapa yang terhormat. Bersama dengan para Bapa yang terhormat ini mengungkapkan kesatuan dia dengan uskup-uskup yang hadir. Kolegium episkopalnya di bawah. Gitu. Inilah yang membentuk infalibelnya nanti. Lagi pula memerintahkan agar segala sesuatu yang dengan demikian telah ditetapkan dalam konsili dimaklumkan secara resmi demi kemuliaan Allah. Itu forma yang digunakan udah seperti itu bentuknya Pak. Cuma mau menanggapi mengenai tadi pernyataan bahwa infallible itu terikat kepada pribadi Paus. Well, that's not really true actually, karena dia infallible kalau misalkan dia ter-attach kepada pribadi Paus, maka semua yang dikatakan Paus itu
merupakan suatu dogma yang that's clearly not true. Ya. Ya. Oke, silakan Bapak Prisai Roma untuk memberikan pertanyaan kepada pihak kontra. Waktu Ya, berjalan oke. ketika Anda Baik, terima melemparkan. kasih. Ya, silakan. Ya, oke. Baik, salve untuk kita sekalian. Jadi saya langsung mau bertanya kepada pihak kontra Konsili Vatikan kedua, dalam hal ini mau menolak aggiornamento. Nah, saya mau bertanya, yang mana pihak kontra ini masih menyandang gelar Katolik tradisional yang berkeyakinan bahwa jika suatu konsili itu bersifat pastoral, otomatis konsili itu tidaklah infalibel. Pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya atau kepada kami secara telak di hadapan publik ini terdapat dasar apostolik, baik berupa tulisan pengajaran maupun fakta historis yang membuktikan bahwa setiap yang bersifat pastoral dari Gereja Roma itu pasti ditolak atau tidak ditaati. Itu dari saya. Terima Oke. kasih. Ya. Mungkin pertanyaannya logikanya keliru ya. Jadi seolah-olah setiap yang pastoral itu harus tidak ditaati. Salah. Konsili yang pastoral di sini yang saya maksud di sini adalah tidak memiliki infalibilitas seperti yang dikatakan dalam Konsili Vatikan kedua itu Paus Yohanes 23 sudah mengatakan ini pastoral, Paus Paulus 6 juga mengatakan ini pastoral dan juga tidak memiliki karunia infalibilitas. Itu jelas. Jadi bukan karena pastoralnya saya tolak, tapi karena di dalamnya mengandung kekeliruan. Kekeliruan itu dimungkinkan karena konsili ini hanyalah pastoral. Jadi logikanya keliru. Jadi penanya tadi logikanya keliru. Itu aja. Yang ditolak bukan karena itu pastoral, enggak. Karena itu mengandung kekeliruan. Kekeliruan itu kenapa? Karena konsili ini pastoral. Pastoral tidak memiliki infalibilitas, maka ada kemungkinan kekeliruan. Kekeliruan itulah yang saya tolak. Bukan hanya karena itu pastoral, enggak. Pas konsili pastoral kalau tidak mengandung kekeliruan ya saya terima, begitu. Itu aja. Oke. Baik, kepada Prisai Roma masih ada sisa waktu 1 menit 17 detik. Ya, oke. Silakan. Ya, jadi saya langsung mau menanggapi ya. Pertama-tama ini jawaban yang remeh-temeh dan tidak fair. Mengapa? Bukan logika saya yang salah, karena saya bertolak dari logika Anda yang inkonsistensi. Pertama, Anda mendasarkan diri pada sifat pastoralnya. Kedua, Anda menambahkan satu premis lain bahwa itu bersifat kekeliruan. Sehingga yang ditolak di sini ialah soal dia tidak bersifat infalibel. Nah, pertama, tidak ada satu kekeliruan yang didasarkan pada patokan yang subjektivisme. Harus ada patokan yang objektif. Disitulah aggiornamento akan diuji, bukan hanya berdasarkan subjektivisme Anda dalam posisi sebagai kontra. Nah, kedua, Anda mendasarkan diri bahwa konsili ini tidak infalibel terhadap tulisan-tulisan yang sesungguhnya tidak infalibel. Hanya merupakan bagian ucapan paus atau Bapak Suci di salah satu audiensi mereka. Ucapan para paus ketika mengatakan konsili ini tidaklah infalibel itu juga sesungguhnya tidaklah infalibel karena diucapkan di salah satu forum yang tidak didasarkan pada ex cathedra atau di dalam kolegialitasnya dengan para uskup. Maka tunjukkan kepada saya bahwa ada dasar yang didasarkan pada ex cathedra di mana Bapak Suci berbicara dengan atas nama para uskupnya yang mengatakan suatu konsili yang bersifat pastoral itu tidaklah infalibel. Waktu habis. Terima kasih Prisai Roma. Oke, saya akan bertanya dengan logika yang sama. Saya tanyakan di mana secara ex cathedra Konsili Vatikan kedua dikatakan infalibel. Itu aja. Nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Jadi secara ex cathedra, secara resmi tidak pernah dikatakan Konsili Vatikan kedua ini bersifat infalibel. Tidak pernah ada dokumen resmi yang mengatakan demikian. Itu aja jawaban saya. Oke. Baik, terima kasih untuk penanya dari responden. Saya rasa sudah cukup. Jadi sekarang kita akan masuk ke putaran terakhir yaitu closing statement. Closing statement saya ya. Jadi saya kira di sini tadi kekeliruan mendasar dari Katsu adalah tidak memahami apa itu infalibel, ya, karunia infalibel yang dimiliki oleh Paus ya. Paus itu memang memiliki
infalibilitas kalau dia mengatakan sesuatu ex cathedra. Tapi satu lagi yang lupa dikatakan, dan ini sangat penting, yaitu kuasa infalibel itu tidak berlaku untuk hal-hal baru, ya, termasuk misalnya ekumenisme, kolegialitas, kebebasan beragama. Itu hal-hal baru yang ada di dalam Konsili Vatikan kedua yang membuatnya tidak mungkin infalibel. Oke, ini ya, ini dari Konsili Vatikan pertama tentang infalibilitas paus. Terlihat ya teksnya ya. Ya. Halo? Ya, terlihat Pak. Silakan. Ya, moderator bisa dilihat ini Bisa. teksnya? Ya. Oke. Ya. For the Holy Spirit was not promised to the successor of Peter that by his revelation they might make known new doctrine. Jadi tidak boleh ada doktrin baru di dalam pernyataan infalibel. Jadi kalau misalnya Konsili Vatikan kedua memiliki hal baru seperti ekumenisme, kemudian kolegialitas, kebebasan beragama, maka itu membuat konsili tersebut tidak infalibel. Juga aggiornamento, termasuk aggiornamento itu hal baru. Jadi itu sendiri sudah tidak bisa dimasukkan ke dalam kuasa infalibel, baik itu kuasa infalibel paus dan magisterium. Dan magisterium itu tidak punya kuasa infalibel loh. Tidak ada, saya tidak pernah menjumpai dokumen gereja yang mengatakan magisterium itu punya infalibel, nggak ada sama sekali. Baru Konsili Vatikan kedua lah kemudian dimunculkan seolah-olah paus infalibel, magisterium juga punya infalibilitas, padahal itu tidak pernah ada. Ya, itu. Kemudian juga saya ingin mengangkat bahwa salah satu buah dari aggiornamento itu, ini yang baru saya terima tadi, ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini terlihat ya, ini dari Keuskupan Agung Semarang, ya, bikin suatu kegiatan Catholic Youth Revival, ya, seksi hot and holy. Nah, ini kan kultur daging semua ini. Ini bagaimana bisa masuk ke sini? Jawabannya satu, ini adalah buah-buah dari aggiornamento, pembaruan gereja yang salah kaprah acaranya. Tapi ini sudah menggambarkan betapa aggiornamento itu merusak gereja Katolik begitu parah, ya, karena pembaruannya membuat gereja Katolik lepas dari apa yang telah diajarkan oleh para rasul. Padahal jelas di Galatia bab 1 ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus itu mengutuk siapapun yang mengajarkan hal berbeda daripada apa yang diajarkan oleh para rasul sebelumnya. Artinya tidak diperkenankan gereja Katolik membuat suatu ajaran yang baru, ya, demi mengikuti zaman, ya. Yang harus dilakukan adalah mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para rasul. Harusnya bukan mengikuti zaman, tetapi menanggapi perubahan zaman. Itulah yang harus dilakukan. Tetapi Konsili Vatikan kedua menawarkan hal yang salah, yaitu mengikuti perubahan zaman. Artinya, dengan demikian, Konsili Vatikan kedua telah membuat ajaran gereja Katolik menjadi bersifat relatif dan terus-menerus berubah akibat perubahan zaman. Ini yang keliru dari aggiornamento. Kalau dibilang gereja Katolik akan setia, ini buktinya apa? Ya, ini yang mengadakan adalah Keuskupan Agung Semarang, ya, seksi hot and holy. Di sini begitu tergambar semangat kedagingan yang sudah merasuk ke dalam gereja Katolik, dan ini ditawarkan pada kaum muda, ya, luar biasa sekali. Inilah gambaran aggiornamento yang akhirnya sekarang membuat gereja kita menjadi jauh berbeda daripada apa yang diwariskan oleh para rasul dan para bapak-bapak gereja yang setia. Jadi seperti apa yang saya sebutkan di penutupan opening statement awal, bahwa kalau para pendukung Konsili Vatikan kedua mengatakan didukung oleh Paus Yohanes 23, Paus Paulus 6, Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, Paus Fransiskus, dan seluruh magisterium saat ini, yaitu para uskupnya, maka penolakan terhadap Konsili Vatikan kedua, penolakan terhadap aggiornamento didukung oleh Paus Pius ke-12, Paus Pius ke-11, ya, Paus Leo ke-13, Paus Santo Pius ke-5, dan seterusnya, Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus, Santo Athanasius, bahkan Rasul Petrus, Rasul Paulus. Ya,
itu semua mendukung ajaran gereja yang tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman. Ya, jadi itu saja dari saya closing statementnya. Bukti di sini ada pengumuman acara yang diadakan oleh Keuskupan Agung Semarang yang berjudul Sexy, Hot and Holy. Ya, ini telah menjadi bukti telak bahwa Aggiornamento telah membawa gereja pada arah yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro CN untuk closing statement-nya. Sekarang saya berikan kepada Bro Katsu selama 10 menit untuk memberikan closing statement. Halo, Bro Katsu. Sebentar. Oke. Ya, saya tanggapi sedikit dulu yang tadi bagian awal. Yang dilakukan Konsili Vatikan kedua bukan hal baru. Tadi saya sudah tunjukkan ya. Dari Mortalium Annos, Paus Pius XI, lanjut ke Mystici Corporis Christi, Paus Pius XII, direfleksikan ulang oleh Konsili Vatikan kedua. Itulah ajarannya. Kesatuan yang organis, kemudian kesatuan yang pneumatik, dan kemudian coba dinyatakan dalam bentuk pastoral. Perjalanannya begitu, saling terangkai. Kemudian kesimpulan saya, argumentasi yang dibangun oleh pihak Crusader sejauh saya lihat lebih bersifat kesesatan berpikir karena menggeneralisasi serta mencampur adukan dua hal yang berbeda menjadi satu. Apa itu dua hal? Prinsip dengan cara. Prinsip itu ajaran inti, cara praktek hidup. Cara hidup bisa salah, tapi ajaran belum tentu salah. Kedua, pembaruan gereja sendiri sebenarnya sudah berakar dari ajaran para rasul sendiri. Bahkan dalam kitab suci, kita diberikan pesan untuk selalu membaharui diri. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Gereja Katolik mengajarkan pembaruan hanya bisa dilaksanakan di bawah otoritas Petrus. Tentunya dalam hal ini mengacu pada kuasa mengajar Paus bersama dengan Konsili Ekumenis sebagai magisterium resmi Gereja Katolik. Kesimpulan saya yang ketiga, itu sedikit banyak sudah saya sampaikan tadi masalah Unitatis Redintegratio poin 11. Gereja Katolik menegaskan bahwa dialog dilakukan oleh pakar dengan setia sepenuhnya pada ajaran Gereja Katolik. Kesimpulan saya yang keempat, saya akan berdoa ini untuk saudara Crusader. Saudara Crusader kan suka bahasa Latin, jadi saya pakai bahasa Latin ya. Crux Sancti Patris Benedicti, Crux Sacra sit nihilux, non quam Draco sit nihilux. Fadre retro satana, non quam suade mihi vana, sun mala que libas, ipse venena bibas. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bro Katsu. Oke, mungkin cukup sekian ya kawan-kawan untuk perdebatan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang menyaksikan video ini. Semoga kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau teman-teman menginginkan ada perdebatan lagi seperti ini, ya silakan tulis di kolom komentar. Kemudian untuk tema apa selanjutnya yang bisa kita diskusikan dengan pihak Crusader Network. Begitu.